guys. Perkenalkan, nama saya Beina Afriani Prasetyo dengan NPM 0211201440. Jadi, hari ini saya bakal menjelaskan tentang penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi. Saya akan menjelaskan tentang materi 7. Riset tentang implementasi sistem informasi telah menunjukkan bahwa tidak ada satupun penjelasan untuk kesuksesan dan kegagalan sistem. Begitu pula tentang rumus kesuksesan sistem informasi. Tidak ada satupun rumus agar suatu sistem dapat berhasil. Namun begitu, riset telah menemukan bahwa hasil implementasi dapat ditentukan oleh faktor berikut. Yang pertama, peran pengguna dalam proses implementasi. Kemudian yang kedua, tingkat dukungan manajemen bagi upaya implementasi. Yang ketiga, tingkat kompleksitas dan risiko implementasi proyek. Yang keempat, kualitas manajemen dalam proses implementasi. Selanjutnya, perbedaan kesenjangan komunikasi antara pengguna dan perancang sistem. Yang pertama, ada perhatian pengguna. Akankah sistem menyampaikan informasi yang saya perlukan dalam pengerjaan saya? Yang kedua, seberapa cepat saya dapat mengakses data? Yang ketiga, seberapa mudah saya dapat mengeluarkan data? Yang keempat, seberapa jauh dukungan klerikal akan saya diperlukan untuk memasukkan data ke dalam sistem? Selanjutnya, yang perhatian perancang. 1. Seberapa banyak disk dapat menyimpan master file? Yang kedua, berapa baris kode program diperlukan untuk menjalankan fungsi? 3. Bagaimana kita dapat menghemat waktu dalam CPU ketika kita menjalankan sistem? 4. Cara apa yang paling efisien dalam menyimpan data? Sistem pengembangan proyek tanpa manajemen yang tepat besar kemungkinan akan membawa konsekuensi. Kerugiannya sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang berlebih-lebihan sehingga melampaui anggaran. Yang kedua, melampaui waktu yang telah diperkirakan. Yang ketiga, kelemahan teknis yang berakibat pada pekerjaan berada di bawah tingkat yang diperkirakan. Yang keempat, gagal dalam memperoleh manfaat yang diperkirakan. Tiga, ada dukungan manajemen. Kemudian yang keempat, ada tingkat kompleksitas dan risiko. Para peneliti telah mengidentifikasi 3 faktor kunci yang mempengaruhi tingkat risiko proyek, yaitu yang pertama, ukuran proyek, struktur proyek, pengalaman dengan teknologi. Jika tim tidak biasa dengan hardware, sistem software, data yang diusulkan pada proyek, barangkali akan terjadi hal berikut. Yang pertama, tidak terantisipasinya waktu senggang karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan. Yang kedua, berbagai masalah teknis jika keseluruhan akan ditingkatkan. Yang ketiga, pengeluaran yang terlampau besar dan waktu ekstra karena tidak berpengalaman dengan hardware dan software. Baik, mungkin segitu saja penjelasan saya dari materi 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan materi 8 oleh teman saya. Manajemen data adalah proses mengumpulkan, menyimpan, melindungi, dan menggunakan data organisasi. Organisasi saat ini memiliki beragam sumber data, namun mereka perlu menganalisis dan mengintegrasikannya untuk mendapatkan intelijen bisnis untuk perencanaan yang strategis. Manajemen data mencakup semua kebijakan alat dan prosedur yang meningkatkan kegunaan data dalam batas-batas hukum dan peraturan. Lalu selanjutnya di sini ada database management system, yaitu merupakan penggabungan pencatatan data ke dalam satu database yang dapat diakses dengan program aplikasi yang berbeda. DBMS menggunakan teknik skema basis data yang disebut normalisasi untuk mengoptimalkan manajemen data. Hasilnya, tabel data yang besar dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil untuk meminimalkan redundansi dan ketergantungan. Lalu ada fungsi DMS, yang pertama membuat dan memproses forms, yang kedua membuat dan mengirimkan queries, yang ketiga membuat dan memproses report, yang keempat mengeksekusi logika aplikasi, dan yang kelima mengontrol aplikasi. Lalu ada macam-macam database. Yang pertama itu operasional, yaitu menyimpan data yang detail yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi perusahaan.
Yang kedua ada distribusi, database yang diulang dan didistribusikan secara keseluruhan ataupun sebagian ke server jaringan pada berbagai lokasi. Yang ketiga ada eksternal, yaitu berisi banyak sekali informasi yang tersedia dari layanan online komersial maupun dari berbagai sumber dalam World Wide Web. Yang keempat ada data warehouse, yaitu database berukuran besar yang menyimpan data yang telah disaring dari berbagai operasional, eksternal, dan database lain dalam organisasi. Yang kelima ada data mart, yaitu database yang menyimpan kumpulan data tertentu dari sebuah data warehouse yang fokus pada aspek tertentu dalam perusahaan, misalnya satu departemen atau satu proses bisnis. Dan yang terakhir ada data mining, yaitu aktivitas analisis terhadap data dalam suatu data warehouse untuk mendapatkan pola dan kecenderungan yang tersembunyi dalam aktivitas bisnis masa lalu. Selanjutnya ada pengendalian sumber daya data. Berkaitan dengan penggunaan sumber daya data, risiko-risiko yang mungkin terjadi yaitu bencana, seperti kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Kehilangan data yang tidak disengaja, pencurian data, korupsi data, dan penyalahgunaan data. Lalu selanjutnya ada prosedur-prosedur yang harus dipasang untuk pengendalian sumber daya data. Di antara lain yang pertama, pembuatan backup arsip data dan penyimpanan data di lokasi terpisah untuk arsip backup. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mencegah kehilangan data jika terjadi kerusakan atau data dihapus, sehingga nantinya data bisa kembali dipulihkan. Lalu yang kedua, penentuan akses terbatas atas arsip data berdasarkan otorisasi dan penggunaan password. Hal ini bertujuan agar tidak ada yang dapat menyalahgunakan data. Lalu yang ketiga ada penggunaan teknologi biometrik untuk akses data yang mempunyai risiko tinggi, bertujuan agar data penting yang disimpan tidak dapat dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada pembatasan kemampuan query agar data yang sensitif tidak dapat dibaca. Hal ini bertujuan agar data penting perusahaan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kelima ada pembuatan backup data secara periodik seluruh basis data. Dan yang terakhir ada pembuatan prosedur recovery untuk memulai suatu sistem dari arsip backup dan register transaksi. Selanjutnya ada komunikasi data. Salah satu skema dasar komunikasi data yang paling sederhana adalah bentuk komunikasi komputer. Satu terminal dihubungkan dengan satu komputer. Terminal dapat menjadi pengirim dan komputer dapat menjadi penerima atau sebaliknya. Seperti halnya komunikasi antar manusia, pesan komputer harus bergerak melalui satu saluran. Dan yang terakhir ada macam-macam jaringan. Yang pertama ada Wide Area Network atau WAN, yaitu meliputi area geografis yang luas dengan beragam fasilitas komunikasi seperti telepon jarak jauh, transmisi satelit, dan kabel bawah laut. WAN umumnya melibatkan host komputer dan beragam jenis perangkat keras serta perangkat lunak komunikasi. Lalu yang kedua ada Local Area Network atau LAN yang meliputi area terbatas. LAN umumnya menggabungkan hingga ratusan komputer berlokasi di area yang lebih kecil. Perusahaan tertarik pada LAN karena LAN memungkinkan beberapa pemakai berbagi perangkat lunak data dan peralatan. Lalu yang terakhir ada Metropolitan Area Network atau MAN, yaitu jaringan yang meliputi keseluruhan suatu kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Jeng Cahyani dengan nomor NPM 0211201334. Saya jadi kelas 6D manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arus informasi jaringan. Jadi, data dan informasi diperlukan semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan sebagai bahan komunikasi organisasi. Dokumen informasi atau fisik dapat dikomunikasikan secara tradisional
Sedangkan data atau informasi non-fisik dapat dikomunikasikan secara elektronik. Karena itu, arus komunikasi, data, dan informasi menjadi sangat penting untuk menjalankan roda organisasi. Arus tersebut dewasa ini dikenal sebagai arus informasi jaringan yang terdiri dari distribusi informasi, arus informasi vertikal, arus informasi horizontal, arus informasi organisasi, dan diskusi. Kemudian di sini ada komunikasi jaringan informasi. Pengoptimalan pemakaian komputer tunggal atau stand-alone komputer telah dilakukan orang dengan membentuk suatu jaringan komputer sehingga penggunaannya untuk keperluan kantor dan pelayanan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pekerjaan jaringan komputer tersebut pada dasarnya adalah memindahkan atau mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. Kemudian aplikasinya itu terlihat pada kegiatan internet, LAN, ataupun WAN. Aplikasi jaringan komputer data yaitu penghubung komputer yang berjarak tertentu dengan komputer lain. Dilakukan pertama kali pada tahun 1940 ketika Dr. George Stibitz mengirim data mesin kalkulasi melalui saluran telegraf dari Dartmouth College di New York. Aplikasi jaringan komunikasi data penghubung komputer yang berjarak tertentu dengan komputer lain dilakukan pertama kali pada tahun 1940 ketika Dr. George Stibitz mengirim data mesin kalkulasi melalui saluran telegraf dari Dartmouth College di New Hampshire ke Bell Laboratories di New York City. Sejak itu, kemajuan teknologi komputer dan teknologi informasi telah menghasilkan jaringan komunikasi yang cepat dan peledakan data komunikasi dunia. Data dikirim melalui saluran telepon, melalui satelit, dan dibawa melalui udara oleh microwaves. Tiap bisnis atau rumah dengan sebuah komputer dan sebuah telepon sudah mudah akses pada berbagai keperluan pelayanan komunikasi data, mulai dari surat elektronik dan laporan stok untuk katalog barang, eceran, dan permainan atau game. Untuk itu, otomasi peralatan MSI sebagai bagian-bagian dari otomatisasi kantor dan pabrik mutlak diperlukan. Penyebaran pemrosesan data atau word processing dan aplikasi spreadsheet merupakan langkah pertama menuju otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor diartikan sebagai penggunaan teknologi pengolahan informasi dan teknologi komunikasi dalam pengertian pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pencarian, dan komunikasi data kantor. Kemudian di sini ada stasiun kerja, yaitu kebanyakan kegiatan di tempat kantor dilakukan dengan menggunakan komputer, disebut dengan stasiun kerja atau workstation. Stasiun kerja di sini diartikan sebagai tempat di mana biasanya terdapat sebuah mikrokomputer dengan aplikasi perangkat lunak atau dalam satu sistem terminal yang berhubungan dengan mini komputer dan mainframe. Kemudian ada surat elektronik. Surat elektronik ini penggunaan komputer untuk mengirim pesan, memo, surat, dan lain-lain bentuk koresponden kantor. Sangat sesuai untuk komunikasi singkat yang tidak memerlukan interaksi personal. Kemudian ada konferensi elektronik, yaitu komunikasi satu arah yang paling efektif seperti pengiriman memo ke kepala bagian misalnya, tetapi konferensi elektronik adalah yang paling efektif bila orang harus bertukar pikiran
atau ide pada suatu percakapan yang saling bersambut, atau bila pertemuan tatap muka yang diinginkan tidak mungkin berlangsung. Pada konferensi elektronik ini terdapat dua bentuk yang digunakan dewasa ini. Yang pertama adalah konferensi dengan komputer dan telekonferensi. Konferensi dengan komputer sebagian perluasan pada sistem surat elektronik, maka pada konferensi komputer peserta dimungkinkan untuk berdiskusi secara langsung dari lokasi yang berbeda. Dengan dukungan perangkat lunak, konferensi komputer dapat berlangsung di antara pemakai yang tempatnya berbeda-beda, dengan terlebih dahulu membuka email undangan atau jadwal rapat. Kemudian di sini ada telekonferensi. Kadang-kadang komunikasi tatap muka dalam satu ruangan memang diinginkan, tetapi karena berbagai kendala maka tidak semua orang dapat menghadiri rapat tersebut. Untuk mengatasi hal itu, maka telekonferensi dapat digunakan, yaitu rapat dengan masing-masing peserta berada pada tempat-tempat terpisah, masing-masing menghadapi komputer. Salah satu cara adalah dengan menginstalasikan stasiun kerja video atau video workstation. Dan yang terakhir itu ada surat dengan suara. Surat dengan suara adalah sistem transmisi pesan secara elektronik yang berupa dengan surat elektronik, dengan perbedaannya pada adanya suara. Sebagaimana surat elektronik, surat dengan suara dapat dikirim dari lokasi yang jauh atau remote setiap waktu, baik siang ataupun malam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat, NPM 0211 20 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-10 yang bertema peran manajemen sistem informasi bagi perusahaan. Pengolahan dengan manajemen sistem informasi membantu Anda dalam menganalisis data yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Setiap langkah dalam sistem ini akan memastikan informasi diolah dengan langkah dan software yang tepat untuk kemudian disajikan melalui cara yang mudah dipahami. Oleh karena itu, manajemen sistem informasi diandalkan perusahaan dalam kegiatan operasional. Bukan hanya untuk keuangan, manajemen informasi membantu pengolahan dalam mengumpulkan, menyimpan, hingga memperlihatkan data secara akurat. Berikut peran sistem informasi manajemen yang membuatnya penting untuk perusahaan. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan, sebut saja administrasi, keuangan, pemasaran, hingga proyek dengan klien. Data-data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat, sebab akan mempengaruhi keputusan penting, termasuk penerapan strategi. Melalui sistem informasi manajemen, data-data tersebut akan diproses secara otomatis, sehingga tugas-tugas orang di bagian manajemen akan lebih efisien dan efektif. Apalagi sistem ini sekarang sudah didukung teknologi internet, sehingga semuanya bisa dilakukan secara real time. Kedua, ada memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sehingga dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Data yang dihasilkan lantas akan digunakan divisi atau departemen lain yang membutuhkannya untuk menjalankan tugasnya. Pertukaran informasi antar divisi atau departemen seperti ini yang membantu pembentukan relasi sehat dalam menjalani usaha. Bukan hanya itu, Anda juga akan lebih mudah mendelegasikan tugas kepada pihak lain sesuai bidang yang dikuasainya. Memperbaiki kualitas SDM, sumber daya manusia, merupakan salah satu aset terpenting dalam usaha. Mengenalkan mereka pada sistem informasi manajemen secara tak langsung meningkatkan kualitas mereka, terutama kalau SDM sebelumnya belum mengenal cara kerja sistem tersebut. Untuk menunjangnya, perusahaan harus memberikan pelatihan sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan usaha. Dengan begitu, SDM dapat beradaptasi cepat dengan teknologi tersebut dan mampu mengolah informasi untuk yang akan membantu memajukan perusahaan. 4. Mengurangi biaya operasional. Perputaran uang dalam perusahaan harus diawasi ketat untuk menghindari kemungkinan tak terduga.
Salah satunya pembengkakan biaya operasional. Memakai sistem informasi manajemen pun dianggap efektif dan menemukan human error yang berpengaruh pada penggunaan uang. Itulah hal-hal yang membuat peran sistem informasi manajemen penting dalam menjalankan perusahaan. Selanjutnya ada peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Sistem informasi merupakan dasar bagi jalannya bisnis saat ini. Sistem informasi menjadi sangat penting dalam membantu perusahaan dalam ekonomi global. Organisasi mengubah dirinya menjadi perusahaan digital yang menggunakan teknologi digital dalam proses bisnis inti hubungan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Hal baru apa saja yang terdapat dalam SIM? Yang pertama, sistem informasi yang mengalami perubahan terus-menerus dalam teknologi. Penggunaan teknologi menjadi dampak pada keberhasilan suatu bisnis baru dan industri muncul, serta perusahaan sukses adalah mereka yang belajar bagaimana menggunakan teknologi baru. Pada bidang teknologi ada 3 perubahan yang memang saling terkait. Yang pertama, platform mobile digital yang muncul. 2, pertumbuhan perangkat lunak online sebagai layanan. Dan ketiga, pertumbuhan cloud computing, di mana semakin banyak bisnis dalam perangkat lunak berjalan melalui internet. Sistem informasi memegang peranan penting hampir di seluruh sektor bisnis di dunia. Berperan dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi, serta menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam dunia bisnis. Sebuah perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik jika di dalamnya tidak didukung oleh peran sistem informasi. Karena dengan adanya teknologi informasi segala jenis kegiatan dalam bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, mendukung proses pengambilan keputusan hingga memperkuat posisi kompetitif bisnis dalam pasar global. Tantangan dan peluang sistem informasi dalam globalisasi. Indonesia harus bisa lolos dalam tantangan dan mengambil peluang dalam berbisnis melalui sistem informasi. Memasuki era globalisasi itu berarti semua arus komunikasi dan sistem informasi telah berjalan semakin dahsyat. Hal ini tentu saja menjadi tantangan sekaligus peluang bagus bagi Indonesia untuk mendapatkan sektor bisnis yang menguntungkan. Tujuan. Adapun tujuan bisnis strategi dari sistem informasi yang mana mendorong perusahaan bisnis dapat berinvestasi dalam jumlah besar, dan antara tujuannya dalam peningkatan kualitas pengambilan keputusan, kinerja operasional yang memuaskan, hingga peningkatan daya saing. Peran sistem informasi dalam bisnis global. Sistem informasi memegang peranan penting bagi keberlangsungan bisnis global saat ini. Manfaat penggunaan sistem informasi tentu saja memberi dampak positif, terutama di lingkungan bisnis global. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aurelia, NPM 0211201135 dari kelas 6D Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi 11 tentang peran analisis sistem. Sistem analisis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering. Posisi ini bertugas untuk melakukan analisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem. Ia bertanggung jawab atas hasil yang ingin dicapai perusahaan dalam hal IT. Orang-orang yang duduk di posisi ini menggunakan teknis, analisis, dan roadmap untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan IT. Biasanya berperan untuk pemimpin dalam implementasi sistem baru yang akan digunakan oleh perusahaan. Di beberapa perusahaan, posisi ini juga meneliti sistem terbaru yang berhubungan dengan peningkatan IT maupun infrastruktur agar perusahaan lebih efisien. Melihat apa saja pekerjaannya, tampak bagaimana posisi ini amat penting di sebuah perusahaan. Tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan. Yang pertama, meski berada di dalam tim engineering,
Sistem analisis tidak menghabiskan banyak waktunya dengan menulis kode. Yang kedua, meski demikian, kemampuan menulis kode juga diperlukan karena mereka akan banyak berhubungan dengan sistem yang digunakan. Yang ketiga, secara keseluruhan ada 4 pekerjaan utama untuk posisi ini. Yang keempat diantaranya adalah investigasi masalah, analisis, desain, dan implementasi. Berikut penjelasannya. Investigasi. Investigasi adalah langkah pertama dalam proyek pengembangan sistem yang dilakukan oleh sistem analisis. Pekerjaan ini mencakup analisis sistem yang sudah ada untuk dicari masalahnya. Bisa juga mencakup perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. Analisis. Setelah melakukan investigasi, biasanya sistem analisis melakukan analisis dari asumsi yang muncul. Analisis ini bisa berupa percobaan langsung ke apa yang ingin diperbaiki atau yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Desain. Persyaratan sistem yang sudah matang akan dilanjutkan dengan pembuatan desain. Desain ini bisa berupa arsitektur, modul, antarmuka, dan data. Biasanya dalam pengembangan desain, sistem analisis bekerja dengan front-end, back-end, dan full-stack developer. Implementasi. Apabila pengembangan desain berhasil, maka sistem analisis diharuskan untuk mengimplementasikan ini ke dalam sebuah kasus. Kasus ini bisa berupa pembuatan sistem baru atau mengaplikasikan dalam pengembangan produk. Beberapa perusahaan menggunakan tugas implementasi sebagai yang paling akhir. Namun, di beberapa perusahaan lain, implementasi justru menjadi penentu apakah analisis akan berakhir atau justru menjadi jembatan menuju investigasi yang baru. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi sistem analisis. Sistem analisis bekerja dalam banyak permintaan. Ia tidak hanya dituntut untuk memenuhi 1 atau 2 permintaan, tapi juga mengiyakan apa yang diinginkan oleh posisi-posisi lain yang berhubungan. Misal saja, front-end, back-end, hingga full-stack developer. Secara umum, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan IT dasar seperti pemahaman terhadap bahasa pemrograman tertentu, HTML atau CSS, dasar kerja server, database, dan yang lainnya. Menurut computerscience.org, sistem analisis yang efektif adalah ia yang mampu membaca situasi dengan cermat untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Dalam hal ini, mereka mampu memecahkan persoalan pengguna yaitu programmer atau developer. Selain apa yang disebutkan di atas, mereka juga dituntut untuk memiliki kemampuan berikut. Yang pertama, administrasi sistem. Kemampuan mendasar yang dapat diukur dari seorang yang duduk di posisi ini adalah administrasi sistem. Pasalnya, baik di perusahaan sendiri atau lingkungan klien, tugas seperti konfigurasi, perangkat lunak dan program, akses pengguna, dan keamanan adalah hal mendasar. Yang kedua, ada analisis bisnis. Sistem analisis bekerja untuk hanya tim engineering. Mereka juga mengidentifikasi dan mengevaluasi bisnis yang secara khusus memiliki hubungan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan. Tanggung jawab tersebut akhirnya menuntut mereka untuk memiliki kemampuan bisnis. Dengan kemampuan ini, mereka diyakini akan selalu memiliki jalan keluar. Selain itu, mereka juga diharapkan punya solusi yang berkaitan dengan pengembangan teknologi di perusahaan. Yang ketiga, manajemen proyek. Di luar urusan teknis, mereka wajib memiliki kemampuan interpersonal, terutama untuk mengelola sebuah proyek dengan berbagai macam skala. Beberapa contoh kemampuan interpersonal yang diharuskan adalah bekerja sama dan kemampuan memotivasi. Dengan kemampuan ini, mereka tidak akan kesulitan apabila diharuskan untuk melakukan perubahan entah itu besar atau kecil. Sementara tanpa kemampuan ini, mereka pasti akan kesulitan karena posisi ini termasuk multidisiplin. Kualifikasi dan latar belakang untuk sistem analisis. Kebanyakan sistem analisis berasal dari jurusan sistem informasi atau teknik informatika. Di beberapa perusahaan, sistem informasi lebih dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan jurusan tersebut mengajarkan mahasiswanya hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan analisis. Meski demikian, menurut The Balance Career, jurusan ilmu komputer mulai dipertimbangkan untuk duduk di posisi ini. Analisis di dalam sebuah organisasi bisnis, sistem analisis saat ini memiliki peran yang semakin vital
dalam tubuh setiap organisasi. Bagi organisasi yang ingin terus mengembangkan bisnisnya, kebutuhan akan teknologi untuk mendukung bisnisnya semakin tidak terelakkan. Meningkatnya kebutuhan akan teknologi tidak lepas karena adanya kebutuhan akan pengolahan data perusahaan untuk dianalisa menjadi informasi yang penting bagi pengambilan keputusan-keputusan bisnis. Analisis sistem dalam dunia IT. Dalam bidang IT, teknologi, dan khususnya di bidang komputer, kita pasti mengenal dengan yang namanya sistem analisis. Sistem analisis memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Berikut ini adalah peran dari seorang sistem analis pada suatu perusahaan. Yang pertama, tugas dari seorang sistem analis yang pertama berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan sistem yang akan digunakan. Yang kedua, diharuskan agar selalu berinteraksi dengan desainer untuk mengemukakan antarmuka yang diinginkan atas suatu perangkat lunak. Yang kedua, fungsi sistem analis. Yang pertama, bisa mengenali beragam persoalan dari penggunanya. Yang kedua, bisa memastikan secara benar mengenai tujuan yang perlu diperoleh supaya bisa melengkapi keperluan penggunanya. Yang ketiga, tanggung jawab seorang analis sistem. Yang pertama, pengambilan data yang efektif dari sumber bisnis. Yang kedua, aliran data menuju komputer. Yang ketiga, pemrosesan dan penyimpanan data dengan komputer. Yang keempat, peranan analis sistem pada lingkup kerja. Yang pertama, menyaring persyaratan akhir sistem. Yang kedua, menjelaskan batasan teknologi. Yang ketiga, menjelaskan batasan persyaratan bisnis. Yang keempat, memfasilitasi pelaksanaan proses. Yang kelima, mengidentifikasi permasalahan ruang lingkup kerja. Peranan analis sistem secara teknis. Yang pertama, pengembangan standar, template, dan prosedur untuk mempercepat perkembangan. Yang kedua, mengkontribusikan metodologi perusahaan. Yang ketiga, menjabarkan sistem yang dibutuhkan kepada tim pengembang. Yang keempat, mengawasi kegiatan yang dilakukan komunitas pekerja. Peranan analis sistem sebagai manajemen. Yang pertama, membantu dalam pengembangan proposal proyek dan pendanaan proyek secara menyeluruh. Yang kedua, bekerja dengan arsitek, teknis, dan manajer proyek dalam menyeimbangkan persyaratan bisnis, teknis, dan biaya. Yang ketiga, membantu manajemen proyek dalam mengontrol lingkup pekerjaan. Yang keempat, bekerja secara mandiri sebagai ahli strategi dengan klien. Seorang sistem analis akan menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan pekerjaannya apabila dia telah menguasai pengetahuan yang luas mengenai bisnis dan proses sehingga dapat pula berperan sebagai perencana strategi, rekayasa bisnis sebaik ahli teknologi informasi, dan memungkinkan pengguna teknologi. Oleh karena itu, peran dari analis sistem pada sebuah proyek di suatu perusahaan menjadi hal yang sangat penting. Sekian dan terima kasih presentasi yang saya sampaikan di materi 11 tentang peran analisis sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan materi 12 oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamdani dengan NPM 0211200147. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tahap analisa investigasi sistem. Tahap analisa dan investigasi sistem. Di dalam sebuah sistem perlu adanya sebuah pengembangan sistem supaya sistem tersebut mampu mengikuti apa-apa saja yang sekarang dibutuhkan sebuah konsumen. Maka dari itu, di sini akan kita bahas sedikit mengenai hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem, yaitu terhadap penganalisaan dan investigasi masalah sebuah sistem. Tahap penganalisaan merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Di tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan sistem. Contoh dari kegiatan analisa sistem misalnya menginvestigasi terhadap setiap anggota kelompok pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok. Hal ini mengingatkan ketika pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok, perusahaan juga secara otomatis memiliki pendapat yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompok. Selama fase ini harus dicapai suatu kesepakatan
dengan sifat permasalahan yang ada dan juga mengenai hal yang harus dipenuhi oleh sistem yang baru nantinya. Kegiatan analisis ini merupakan tingkat kompromi yang seringkali terlalu tinggi. Seseorang sistem analis harus tanggap terhadap pendapat pihak lain dan harus berdiplomasi secara baik. Meskipun seorang analis memiliki kemampuan yang tinggi, namun belum tentu saran yang diberikan bisa diterima orang lain. Untuk melakukan investigasi dengan tepat sehingga didapatkan konsep sebuah sistem informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang antara lain meliputi observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan pengembalian sampel dokumen. Observasi langsung merupakan kegiatan mengamati secara langsung dari sebuah sistem. Perlu dilakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana melakukan suatu sistem, siapa yang melakukannya, berapa lama melakukannya, di mana melakukannya, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada 3 cara analis untuk melakukan observasi langsung. Yang pertama yaitu ada wawancara, merupakan suatu kegiatan yang paling tepat antara seorang sistem analis dengan organisasi atau perusahaan dan merupakan teknik yang paling produktif dalam mencari sebuah informasi. Hal itu dikarenakan wawancara merupakan suatu teknik di mana pencari dan pemberi data dapat langsung bertukar pikiran. Yang kedua ada kuesioner, yaitu pemakai kuesioner bertujuan untuk mengenali fakta dan memperoleh berbagai masukan dari responden. Kelebihan dari metode ini adalah dapat melakukan penelitian untuk responden yang jumlahnya besar dan menjangkau responden yang berkedudukan jauh dari analis. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah di mana sulitnya responden memberikan jawaban yang detail terhadap suatu permasalahan karena kuesioner bersifat sangat terbatas. Di samping sulitnya pembuatan kuesioner, menyusun pertanyaan yang bermanfaat tanpa memikirkan jawaban terlebih dahulu. Yang ketiga ada sampling dokumen. Pada tahap ini dilakukan kajian secara menyeluruh serta mendalam terhadap kegiatan sistem pengolahan data dan sistem informasi yang saat ini sedang berjalan. Juga perlu diketahui secara tepat mengenai bentuk sistem informasi yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh manajemen sehubungan dengan adanya rencana komputerisasi tersebut. Tahap investigasi sebuah sistem memerlukan kepandaian seorang analis untuk melakukan estimasi sebelum menggunakan ukuran-ukuran yang real. Seorang sistem analis perlu melakukan langkah-langkah seperti yang dijelaskan berikut. Yang pertama ada memahami sistem lama, evaluasi sistem yang ada, memahami keinginan pemakai, dan keempat, laporan definisi masalah. Memahami sistem lama. Tahap memahami sistem lama dapat dilakukan dengan melihat dan mengamati dokumen-dokumen sistem yang telah ada pada perusahaan seperti bagan alir arus dokumen, bagan alir sistem, struktur organisasi, deskripsi jabatan, kode rekening, dan salinan dokumen-dokumen bukti transaksi. Dengan demikian akan dapat dipahami sistem sebekunya, yaitu berkaitan dengan apa yang dilakukan sistem lama, siapa yang menjalankan, siapa yang memakai, dan lain sebagainya. Evaluasi terhadap sistem yang ada. Evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan, terutama tentang kekurangannya, tentunya akan memberikan pembenaran terhadap rencana pengembangan sistem yang baru. Sasaran sistem baru akan menjadi jelas tentang apa yang harus ditambahkan atau dikurangi dari sistem lama, sehingga analis akan menjadi lebih mudah untuk membuat sebuah konsep tentang futur sistem baru yang akan dikerjakannya. Yang ketiga yaitu memahami keinginan pemakai. Sebuah sistem informasi dirancang dalam keterkaitan dengan sistem pengembalian keputusan. Itu artinya salah satu kunci keberhasilan sebuah sistem informasi adalah jika sistem tersebut sesuai dengan keinginan dari pemakai atau konsumen. Keinginan pemakai yang dimaksud ini mencakup kebutuhan-kebutuhan akan output sistem serta model operasional sistem yang diinginkan. Studi kelayakan sistem.
Di fase ini merupakan fase yang cukup penting di mana akan dilakukan studi kelayakan terhadap sistem yang akan dibuat. Studi kelayakan akan menilai dari berbagai sisi apakah sistem memang layak untuk diimplementasikan. Selanjutnya ada penilaian terhadap antara lain mencakup, yaitu yang pertama adalah kelayakan teknik, yang kedua kelayakan ekonomi, yang ketiga operasi, yang ketiga kelayakan jadwal, dan yang kelima kelayakan hukum. Tahap investigasi sistem. Tujuan tahap investigasi melihat dari mengevaluasi permintaan suatu pengembangan atau pengembangan sistem informasi Bank Sispo. Kegiatan pada tahap investigasi. Aktivitas yang harus dilakukan pada tahap investigasi dalam proses Bank Sispo adalah yang pertama itu ada studi awal, initial investigation, yang kedua studi kelayakan, feasibility study. Kesimpulan atau produk dari akhir tahap investigasi yaitu melanjutkan usaha pengembangan atau pengembangan sistem informasi kepada tahap berikutnya dari daur hidup sistem. Yang kedua, menyempurnakan sistem yang sedang berjalan melalui suatu proyek pembangunan atau pengembangan sistem informasi Bank Sispo. Yang ketiga, menghasilkan suatu laporan studi kelayakan yang berisi rekomendasi apakah sistem tersebut dapat dibangun serta diimplementasikan, termasuk di dalam pembahasan mengenai pertama ada keuntungan yang diperoleh dari sistem yang akan dibangun atau dikembangkan, yang kedua serta biaya yang diperlukan untuk membangun sistem tersebut. Studi awal atau initial investigation. Tujuan studi awal untuk menentukan apakah permintaan Bank Sispo itu benar dan mungkin dapat dikerjakan. Kegiatan studi awal yaitu ada 5. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah, problem solve. Yang kedua, penjelasan prosedur sistem yang berjalan. Yang ketiga, membuat alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, mengklarifikasikan permintaan Bank Sispo. Yang terakhir, mengevaluasi sistem yang sedang berjalan. Kesimpulan atau produk akhir studi awal. Yang pertama ada permintaan awal Bank Sispo telah diproses dan personil yang mengatakan permintaan tersebut dapat membuat rekomendasi awal tentang kemungkinan tidaknya. Lanjut berikutnya yang kedua yaitu pernyataan ringkas dari tujuan yang mendasari permintaan Bank Sispo serta kebutuhan dari sistem baru untuk mencapai sasaran yang diproyeksikan. Yang ketiga, bentuk output yang dikehendaki serta sumber data input yang digunakan. Yang keempat, prosedur sistem yang berjalan yang berhubungan dengan sistem baru yang akan digunakan. Yang kelima, bentuk permasalahan yang ditemukan pada studi awal yang menyangkut segi operasional maupun kebijakan perusahaan. Dan yang keenam, perkiraan biaya dan keuntungan yang akan diperoleh serta perpikiran jadwal waktu. Studi kelayakan atau feasibility study. Tujuan studi kelayakan adalah untuk menentukan ruang lingkup sistem, perkiraan biaya, dan sumber daya lainnya dalam mendukung proyek Bank Sispo yang diusulkan dan merekomendasikan suatu keputusan serta menyertai saran-saran di dalam laporan Bank Sispo apabila proyek Bank Sispo tersebut layak untuk dilaksanakan. Kegiatan studi kelayakan ada 3 yaitu yang pertama membuat kesimpulan dari studi awal, yang kedua menentukan alternatif pemecahan yang sudah dibuat dan dipilih, dan yang ketiga melihat kelayakan sistem yang akan dibangun. Kesimpulan atau produk akhir studi kelayakan. Yang pertama, laporan studi kelayakan yang akan dilaporkan kepada pihak manajemen. Yang kedua, rencana kerja yang akan dilaksanakan di dalam proses Bank Sispo. Yang ketiga, penyimpanan kertas kerja dan dokumen-dokumen untuk melaksanakan kegiatan pada tahap berikutnya. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E-commerce, pasar digital, dan barang digital. Apa itu fitur e-commerce, pasar digital, dan barang digital? Di zaman digital seperti ini, tentu saja manusia memiliki pemikiran yang inovasi yang luas. Bahkan manusia pada dasarnya ataupun perkotaan sangat bergantung pada teknologi.
Dan teknologi ini sangat sudah berkembang dan berguna dalam aktivitas atau kegiatan sehari-hari manusia. Dalam dunia bisnis, saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah teknologi, apalagi dunia bisnis saat ini sudah berbasis online, sehingga membuat bisnis ini sangat efisien, praktis, dan bermudah dalam menjual atau membeli sebuah barang. Dalam beberapa waktu belakangan ini, media dihebohkan oleh sebuah penemuan yang menggemparkan dunia perbisnisan, yaitu penemuan jaringan sosial. Itu sebuah situs yang menyediakan sebuah lapak di dunia maya untuk membangun sebuah komunitas atau link yang dapat diakses oleh semua manusia. Penemuan ini yaitu e-commerce. E-commerce adalah sebuah perdagangan, penjualan, pembelian menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. Sederhananya, e-commerce adalah mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Ada 8 keunikan fitur dalam e-commerce. Yang pertama, ubiquity, yaitu artinya e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dapat diakses dimanapun. Efeknya dari fitur ini adalah marketplace dihapus dari temporal, lokasi geografis untuk menjadi marketplace, serta kenyamanan pelanggan ditingkatkan dan biaya belanja dikurangi. Kedua, global reach memiliki arti teknologi ini sangat luas, memungkinkan e-commerce dapat mendunia. Efeknya, perdagangan melintasi batas-batas budaya dan nasional dengan mulus tanpa modifikasi. 3. Universal standar. Sistem komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, masuk ke berbagai kelas pasar, dari pasar yang terlebih rendah maupun lebih tinggi. Richness. Fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen. 5. Interactivity. Ada interaksi antara penjual dan pembeli. 6. Information density. Total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. 7. Personalization atau customization memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. 8. Sosial teknologi dapat menginformasikan barang atau produk menggunakan teknologi. Digital market adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand melalui internet. Tujuannya untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Digital marketing adalah suatu cara untuk mempromosikan produk atau brand tertentu melalui media internet, bisa iklan di internet, Facebook, YouTube, atau media sosial lainnya. Contoh digital market lainnya yaitu marketplace. Market adalah barang, adalah produk konsumsi nyata, artikel, komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan serta memiliki karakteristik fisik yang bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lainnya. Kesimpulan, dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis, karena sudah banyak sekali e-commerce yang ada, tinggal kitanya saja yang harus memanfaatkan itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai peluang bisnis. Layanan digital yang menjamur saat ini memiliki banyak keunggulan. Yang tadinya rumit menjadi mudah dan cepat. Ini juga berlaku di dunia bisnis. Kehadiran layanan digital menjadikan setiap kegiatan transaksi, baik itu promosi, penjualan, pembelian, dan pemasaran produk atau jasa, dapat dilakukan secara elektronik atau lebih dikenal dengan bisnis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce. Memahami jenis-jenis e-commerce akan membantu Anda untuk dapat mengikuti tren bisnis dan memperluas usaha yang Anda sedang rintis. Pertama, ada business to business. Jenis e-commerce satu ini merupakan paling besar karena mengikuti transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis usaha. Contoh mudahnya, jika bisnis ini Anda menjadi produsen bahan baku kulit sintetis untuk usaha pembuatan tas dan sepatu. Kedua, bisnis to consumer adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Contoh bisnis B2C itu cukup populer di Indonesia adalah Lazada, Amazon, eBay, Traveloka, Berrybenka, dan lainnya. 3. Consumer to consumer. C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan oleh konsumen kepada konsumen. C2C dibagi yaitu menjadi 2 model. Pertama, marketplace dan classification. Dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Untuk model classified yang memberikan kebebasan terhadap penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara langsung.
Metode yang kerap dilakukan ada melalui case analysis atau COD, yaitu dikenal sebagai OLX dan Kaskus. 4. Customer to business adalah balikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis individu, menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap membelinya. Contohnya, para content writer menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkannya. 5. Business to administration dan customer to administration. B2A atau yang biasa dikenal business to government adalah customer menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Sebagai contoh adalah pembayaran pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya dari individu kepada pemerintah. 6. Online to offline adalah jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik itu online maupun offline. Jenis ini baik digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek, Grab, serta akomodasi seperti Airbnb, Airi, dan lain sebagainya. Bisnis e-commerce di Indonesia ada 5 bentuk bisnis e-commerce yang di Indonesia, yaitu classified atau daftar bisnis iklan baris. Daftar iklan baris merupakan bisnis e-commerce yang paling sederhana dari bentuk e-commerce yang lainnya. Market C2C, customer to customer. 3. Shopping mall. Shopping mall ini mirip dengan sistem marketplace, tapi pihak yang berjualan di e-commerce bentuk ini adalah brand yang besar dan ternama atau memenuhi persyaratan tertentu, karena sistem ini akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dan ketat. 4. Toko online B2C. Model ini juga termasuk sederhana, di mana pihak e-commerce menjual produk dagangannya sendiri secara online. 5. Toko online sosial media. Model ini pasti sangat familiar untuk Anda. Toko online di sosial media merupakan hal yang sangat umum di Indonesia. 5 produk paling laris di e-commerce. Pertama, gadget. Produk menempati peringkat teratas dalam mencari produk di lapak e-commerce. Gadget menjadi barang penting selalu dibutuhkan banyak orang saat ini karena hampir setiap orang hampir tidak bisa hidup tanpa gadget. 2. Fashion. Jika ingin menjadikan produk fashion sebagai ide bisnis, maka pastikan Anda menentukan jenis fashion yang ingin menjual, apakah busana formal atau casual, untuk anak atau dewasa, untuk pria atau wanita. 3. Perangkat rumah tangga. Jika ingin menjadikan salah satu produk paling laris di e-commerce ini sebagai ide bisnis Anda, maka pastikan untuk menentukan jenis dan level harga yang ingin dipasarkan. 4. Produk kesehatan. Jika Anda juga tertarik dengan ide bisnis ini dan ingin menjualnya, pastikan produk yang Anda miliki sudah mengantongi sertifikasi layak dari BPOM dan Departemen Kesehatan. 5. Produk kecantikan. Jika ingin menjadikan produk kecantikan sebagai peluang bisnis Anda, pastikan untuk menawarkan produk kecantikan dari brand yang sudah dikenal luas dengan izin keamanan produk yang sudah disahkan lembaga terkait agar tidak menimbulkan dampak merugikan pada konsumen dan terhindar dari komplain konsumen. Kesimpulannya, dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis karena sudah banyak sekali e-commerce yang ada, tinggal kitanya saja yang harus memanfaatkan itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai peluang bisnis yang besar. Terima kasih.